Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, Hari Jumat yang lalu atau malam Jumat yang lalu ternyata tidak terjadi soihah, tidak ada dentuman keras dari langit, tidak ada suara keras dari langit, atau yang lagi viral itu adalah tidak ada dukhon pada malam Jumat atau hari Jumat kemarin. Yang saya dengar hanyalah suara orang membaca Al-Quran yang saling bersahutan, suara desir angin yang enak sepoi-sepoi didengar dan dirasakan. Lantas dari hal tersebut kemudian itu harus menjadi hikmah penting, hikmah besar bagi kita berkaitan dengan kejadian ini. Apa yang harus kita catat dari kejadian ini? Ada dua hal. Pertama, yaitu terkait beramal atau menggunakan hadis palsu sebagai pijakan atau dalil. Para ulama sepakat bahwasanya menjadikan pijakan hadis palsu itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Mengapa demikian? Karena itu sama halnya mengambil sesuatu yang tidak bersumber dari Rasulullah, atau bahkan lebih kerasnya lagi adalah kita berbohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini akan dilanjutkan? Apakah ini akan kita teruskan? Tentu ini tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Ini semakin membuktikan bahwasanya hadis yang palsu hasilnya pun palsu di tengah masyarakat, di tengah keberagaman kita. Kita mengambil satu yang palsu, hasilnya pun palsu. Kita berdasar pada yang hoax atau hoax, hasilnya pun hoax. Kita dibohongi. Perkara apakah duhon, soihah itu akan terjadi di kemudian hari, itu pasti akan terjadi. Tetapi berdasar pada hadis yang palsu itu tidak dibenarkan oleh para ulama. Tetapi kenapa kita masih banyak yang menggunakan hadis yang palsu ini sebagai pijakan? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita dan harus menjadi koreksi ke depannya. Setelah malam Jumat kemarin prediksi gagal, atau kata orang yang lagi viral adalah kiamat gagal, ini harus jadi teguran keras bagi kita. Ke depannya tidak boleh ada lagi prediksi-prediksi yang membawa kita untuk kemudian mengarah pada penentuan kapan kiamat itu terjadi, atau kiamat benar-benar sangat dekat dengan adanya tanda-tanda yang besar itu. Karena kiamat adalah urusan Allah, urusan Tuhan semuanya. Kita nggak usah ikut campur. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah berkaitan tentang bahwasanya kiamat pasti akan terjadi, iya. Lantas apa yang harus kita lakukan setelah tidak adanya dukhon soihah pada malam Jumat yang kemarin? Yang harus kita lakukan berkaitan dengan kiamat adalah persiapannya. Setiap hari kita siap untuk menghadapi kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah muncul pada masa Rasulullah. Tetapi dari masa Rasulullah sampai sekarang kiamat belum terjadi. Artinya kita tidak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Maka dari itu persiapan untuk kiamat bukan menunggu hari-hari tertentu, bukan menunggu seperti Jumat atau malam Jumat yang kemarin, tapi setiap hari. Jangan sampai kita lengah bahwasanya kiamat bisa kapan saja terjadi. Saat itu apakah kita siap menghadapi kiamat atau tidak? Apakah amal-amal kita sudah mampu untuk menjawab panggilan-panggilan Allah? Apakah kita sudah siap untuk menjadi tentara Al-Mahdi atau tidak? Oleh karena itu, persiapan untuk kiamat adalah setiap hari. Jangan menunggu waktu-waktu tertentu seperti yang terjadi pada kemarin hari. Saya kira itu depannya harus menjadi pelajaran penting bagi kita. Semoga bermanfaat dan semoga kedepannya kita lebih berpijak pada dalil yang sahih, dalil yang bisa dijadikan pijakan, yang tidak hoax, yang tidak palsu, tapi benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW atau bersumber dari Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.